Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran, thayyiban mubarakan fi. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sahli saudari wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arham dari kelas C dengan NIM 091 058 042 3106. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi statistik sosial. Adapun yang pertama yaitu klasifikasi data. Klasifikasi data adalah proses pengelompokan data berdasarkan karakteristik atau atribut yang sama. Ini adalah konsep fundamental dan statistik sosial karena memudahkan analisis dan interpretasi data serta memungkinkan perbandingan yang signifikan antar grup atau kategori. Selanjutnya, ada 5 kategori klasifikasi data. Yang pertama yaitu klasifikasi data berdasarkan sumber data. Dalam klasifikasi data berdasarkan sumber data, terdapat 2 jenis, yaitu data internal dan data eksternal. Yang kedua yaitu klasifikasi data berdasarkan cara memperolehnya. Dalam klasifikasi data berdasarkan cara memperolehnya, terdapat 2 jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Yang ketiga yaitu klasifikasi data berdasarkan waktu pengumpulannya. Dalam klasifikasi data berdasarkan waktu pengumpulannya terdapat 2 jenis, yaitu cross-section dan data time series. Yang keempat yaitu klasifikasi data berdasarkan jenis data. Dalam klasifikasi data berdasarkan jenis data terdapat 2 jenis, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Yang kelima yaitu klasifikasi data berdasarkan sifat data. Dalam klasifikasi data berdasarkan sifat data terdapat 2 jenis, yaitu data secret dan data kontinu. Ada 4 jenis utama klasifikasi data. Yang pertama yaitu data nominal. Data nominal adalah data yang dikategorikan tidak dapat diurutkan atau diukur. Contohnya yaitu jenis kelamin, warna rambut, dan agama. Yang kedua yaitu data ordinal. Data ordinal adalah data yang dikategorikan dapat diurutkan tetapi tidak memiliki jarak. Contohnya peringkat siswa dalam kelas dan peringkat restoran. Yang ketiga yaitu data interval. Data interval adalah data yang tidak hanya dapat diurutkan tetapi juga memiliki jarak yang tetap dan didefinisikan dengan baik antar kategori. Contohnya yaitu suhu atau tahun. Yang keempat yaitu data rasio. Data rasio adalah data yang memiliki semua karakteristik data interval, tetapi juga memiliki titik awal yang jelas atau nol. Contohnya adalah berat badan, tinggi badan, dan pendapatan. Adapun langkah-langkah dalam penerapan klasifikasi data dalam penelitian sosial. Yang pertama yaitu mengidentifikasi jenis data Anda. Yang kedua, menentukan metode klasifikasi data yang tepat. Yang ketiga, mengaplikasikan klasifikasi data. Keempat, menganalisis hasil klasifikasi data. Yang kelima, mengevaluasi klasifikasi data. Kelebihan dan kekurangan klasifikasi data. Kelebihan, pengorganisasian yang lebih tepat, pemahaman yang lebih baik, analisis yang lebih sistem, prediksi yang lebih baik, pembuatan keputusan yang lebih baik. Adapun kekurangannya yaitu kesulitan dalam penyesuaian, overfitting, biaya pengolahan, subjektivitas, keterbatasan variasi. Kita akan masuk pada perbedaan antara paradigma kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan utama antara paradigma kualitatif dan kuantitatif terletak pada pendekatan serta tujuan dalam penelitian. Paradigma kualitatif cenderung fokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial melalui introspeksi dan deskripsi naratif, dengan penekanan pada konteks dan makna subjektif yang diberikan oleh partisipas. Metode yang umum digunakan termasuk wawancara mendalam, observasi, partisipasi, dan analisis teks. Di sisi lain, paradigma kualitatif berorientasi pada pengukuran dan analisis statistik untuk mengidentifikasi pola umum, menguji hipotesis, dan menghasilkan generalisasi tentang populasi melalui data berupa angka. Metode yang umum digunakan mencakup survei, eksperimen terkontrol, dan analisis data statistik. Dengan demikian, perbedaan mendasar ini mempengaruhi pendekatan metode serta interpretasi hasil dalam kedua paradigma ini
dalam konteks penelitian sosial dan ilmu pengetahuan. Baik, selanjutnya kita akan masuk di populasi. Pengertian populasi. Dalam pengertian populasi terdapat 3 pendapat. Yang pertama yaitu pendapat Jamaluddin Ahmad. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang kedua yaitu pendapat dari Sugiono. Menurut Sugiono, tahun 2005, pengertian populasi adalah suatu wilayah yang sifatnya general yang terdiri dari subjek ataupun objek dengan karakteristik tertentu. Yang ketiga yaitu menurut Ismianto. Menurut Ismianto, pengertian populasi adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek peneliti yang dapat berupa manusia, benda, suatu hal yang di dalamnya dapat diperoleh dan dapat diberikan informasi data penelitian. Populasi dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu populasi terbatas. Sumber data yang jelas batas C contohnya yaitu jumlah penduduk 2.500 ribu jiwa, jumlah 500 mahasiswa, dan jumlah 1.490 guru SD. Yang kedua yaitu populasi tak terbatas. Sumber data tidak dapat ditentukan. Contohnya penelitian mencari logam mulia, peneliti berapa liter pasang surut air laut pada bulan purnama. Yang ketiga yaitu populasi homogen. Sumber data yang unsurnya memiliki sifat yang sama. Populasi yang keempat yaitu populasi heterogen. Populasi heterogen yaitu sumber data yang unsurnya memiliki sifat yang berbeda atau bervariasi. Yaitu kita akan masuk di sampel. Pengertian sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Keuntungan menggunakan sampel yaitu yang pertama memudahkan peneliti untuk jumlah sampel lebih sedikit dibandingkan dengan menggunakan populasi. Yang kedua yaitu penelitian lebih efisien dalam arti hemat uang, waktu, dan tenaga. Yang ketiga yaitu lebih teliti dan cermat dalam pengumpulan data. Yang keempat yaitu jika subjeknya banyak, dikhawatirkan adanya bahaya bias dari orang yang mengumpulkan data. Dan yang kelima yaitu penelitian lebih efektif. Teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama non-probability sampling. Contohnya yaitu sampling sistematis, sampling kuota, sampling insidental, confusive sampling, sampling jenuh, dan Saubal sampling. Yang kedua yaitu probabilitas sampling. Contohnya yaitu sampling acak, teknik stratifikasi, dan teknik cluster. Menentukan ukuran sampel. Ari Kurto mengatakan bahwa subjeknya kurang dari 100, maka seluruh populasi menjadi sampel penelitian. Tetapi, jika subjeknya lebih dari 100, maka dapat diambil 10-15% atau 15-25%. Itulah tadi rangkuman materi statistik sosial. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Billahi fisabilil haq, astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.